Oke, hai pemirsa, jumpa kembali seperti biasa ya di channel Nia Supriyati. Oke, mohon izin saya kali ini akan bercerita tentang horor pemirsa ya, karena sesuatu yang janggal terjadi pasti nggak enak pemirsa ya, karena dimensi lain ya cukup ganggu juga, cuma ya penampakannya aja yang serem gitu. Oke, waktu itu saya kontrak ya dengan pasangan gitu, bersama dengan anak kami ya yang masih bayi. Waktu itu di sebuah kota lah, masih satu kabupaten ya. Ceritanya waktu itu pas mau pada maghrib ya. Sebelum pada maghrib saya pada asalnya kan beres-beres dulu, ngepel dulu, cuci piring segala macam. Nah, sudah beres masak, karena terbiasa membuka pintu dapur itu pas udah maghrib ya, dari pagi sampai dari pagi sampai mau maghrib itu pintu terbuka karena untuk mengeluarkan udara yang kotor ya. Karena ini baru ngontrak juga iya, baru menempati tempat yang baru juga iya, jadi enggak tahu asal muasalnya tempat itu seperti apa, karena ada beberapa rumah yang berjejeran begitu ya, bentuknya kontrakan, agak jauh sedikit antara 1 meter lah dengan kontrakan yang lainnya. Jadi kalau ada apa-apa kita juga sungkan untuk minta bantuan ya, karena takut ganggu juga pemirsa ya. Jadi kalau ada apa-apa ya kita rasakan sendiri aja begitu. Waktu itu saya mau ngetin sayur kalau nggak salah ya. Kemudian setelah saya menghangatkan sayur ya, karena mau makan gitu, kami ya mau makan bersama gitu dengan pasangan gitu ya, yang sudah berpulang ke rahmatullah ya, semoga tenang di alam sana, amin. Sedih juga pemirsa ya, jadi mohon maaf. Oke, setelah saya menghangatkan sayur ya, otomatis kan suara, karena udah beres begitu ya, jadi saya bermaksud untuk menutup pintu dapur. Nah, kebetulan pintu dapur kontrakan itu pas banget dengan makam ya. Jadi di pintu dapur itu depannya makam ya, makam pemirsa ya, satu makamnya itu tuh satu. Terus di pinggirnya tuh ada pohon mangga lah kecil ya, belum terlalu tinggi pohon mangganya. Pas saya lihat itu masih agak samar-samar ya, bukan samar-samar, jadi petang antara mau menjelang maghrib begitu ya. Padahal di pikiran saya tidak memikirkan hal yang horor ya, tidak memikirkan hal yang mistik begitu, yang horor enggak, karena sedari kecil udah terbiasa begitu melihat hal-hal yang ya penampakan seperti itu, udah apa ya,
udah biasa gitu, jadi udah nggak kaget lagi ya, bukan untuk melebihi kuasa Allah, karena inilah mungkin ya, jadi ya wallahu alam, mungkin mata batin kita atau mata kita ya secara langsung ya bisa melihat, tapi nggak tahu yang lain bisa melihat enggak gitu, disebut halusinasi juga nah enggak ya, jadi kelihatan jelas di area makam. Jadi di ujung sebelah sananya ya, jadi karena berhadapan langsung ke ini, sosoknya yang saya lihat itu punten ya, pocong pemirsa ya, pocong putih, kemudian ya ada kuncirnya ya, itu kelihatan banget pemirsa ya, putihnya, terus bergoyang-goyangnya gitu, berdirinya tepat tuh di area makam. Makamnya cuma satu, terus berdiri di pinggir makam, tempat yang ya di pinggir tepat di pinggir makamnya banget gitu ya, di bawah pohon mangga tuh. Pas saya mau nutup pintu dapur, saya kok mencium bau yang gak enak begitu ya. Apa ini, kemenyan atau apa ya? Aduh, pas dilihat, aduh ini ada apa gitu ya, ternyata ada penampakannya ya, pocong tersebut pemirsa ya. Jadi pocongnya ya bergoyang-goyang seperti itulah, namanya juga sosoknya seperti itu pasti ya penampakannya bergoyang gitu ya, pas kepalanya dan badannya lah. Saya merinding iya, takut iya, tapi jangan sampai panik begitu, karena kalau saya cerita ke yang ada di rumah ya mungkin antara percaya dan nggak percaya begitu aja lah. Jadi saya takut untuk menjadi bahan pemikiran orang lain begitu ya, pemikiran yang lain, mohon maaf. Nah, setelah saya melihat poci itu ya, saya tutup langsung pintu dapur sambil mengucapkan astagfirullahaladzim, dah gitu aja, Allahu Akbar, tutup pintu, kunci. Nah dari situ udah beres ngatin sayur nih, masuk aja ke ruang tamu ya, karena saya harus mengurus baby gitu ya. Jadi setelah menjelang maghrib ya, seperti biasa kami menjalankan sholat ya 5 waktu. Terus setelah itu menjelang isya ya, seperti biasa kita ya, kami sholat kembali. Dan setelah menjelang jam 10 ya, ada gangguan lagi di situ ya. Gangguannya seperti apa pemirsa ya, namanya juga sosok ya. Jadi selang sehari sosoknya poci, selang seharinya lagi ada lagi, jadi bergantian. Jadi itu disebut halusinasi juga enggak ya, karena terjadi tahun 98 itu ya, tahun 98 persis itu terjadi. Jadi ya saya kuat-kuatin aja lah, karena tempat itu ya cukup angker buat saya ya, angker, gelap, dan nyudut. Kontrakannya itu paling sudut di antara kontrakan yang lainnya, paling ujung, terus paling serem. Dan di depan pintu dapurnya juga ada makam satu itu ya. Ya saya cuma bisa bersabar aja lah, ya Allah ya Rabb, lindungilah kami, udah gitu aja. Dan gangguan yang lainnya juga cukup banyak ya, intens itu hampir setiap hari lah. Cuma saya ya banyak istighfar aja, mohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, jauhkanlah dari goda-goda syaitan yang terkutuk, dan lindungilah kami dari orang-orang yang zalim, gitu aja. Kalau untuk disampaikan di sini mungkin judulnya apa ceritanya akan terlalu panjang pemirsa ya. Jadi untuk kali ini saya bercerita tentang sosok pocong aja, oke. Mungkin lain waktu akan dilanjut kembali dengan cerita yang lainnya yang lebih horor dari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan.
ada kehilafan dan ada ketidaksengajaan karena hal ini memang terjadi dan memang terlihat oleh mata kepala, oleh kedua mata langsung gitu pemirsa ya. Oke, itu bentuknya bayangan tapi memang jelas putih, bayangan tapi jelas putih ya, jadi bukan berbentuk seperti sosok yang padat begitu ya kan, kalau manusia kan padat gitu, ini maka sosok koi tapi memang kelihatan jelas itu bayangan tapi jelas nampak putihnya tuh putih banget begitulah, seperti kain itu gitu ya, jadi diikat di atas dan bergoyang gitu aja lah. Oke, sekian videonya kali ini tentang horor. Semoga terhibur. Jangan lupa kita selalu banyak berdoa dan banyak bersyukur. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke.